Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Pradiko dengan NIM 0502128232838. Di sini saya akan menjelaskan penerapan teknologi irigasi mikro pada kondisi nyata di wilayah pedesaan dan perkotaan. Teknologi irigasi mikro merupakan sistem pemberian air secara langsung ke zona perakaran tanaman dalam jumlah kecil, namun dengan frekuensi yang terkontrol. Sistem ini mencakup metode seperti irigasi tetes, sprinkle mikro, dan irigasi gelembung. Pada wilayah pedesaan, penerapan irigasi mikro umumnya digunakan pada sektor pertanian produktif seperti budidaya sayuran, buah-buahan, dan tanaman hortikultural. Sistem ini biasanya diintegrasikan dengan sumber air seperti sumur, sungai, embung, atau tangki penampungan air hujan. Petani memanfaatkan pipa distribusi, emitter, dan kartu pengatur untuk mengontrol air sehingga tanaman memperoleh air sesuai kebutuhan fisiologisnya. Penerapan ini sangat bermanfaat terutama pada daerah dengan ketersediaan air yang terbatas, karena mampu mengurangi pemborosan air dan meningkatkan efisiensi penggunaan air hingga lebih dari 80-90%. Di wilayah perkotaan, teknologi irigasi mikro lebih banyak digunakan pada ruang terbatas seperti pada taman kota, pekarangan rumah, rooftop garden, dan sistem pertanian urban seperti hidroponik dan vertikultur. Sistem ini biasanya menggunakan tangki air yang dipompa secara otomatis dan dikendalikan menggunakan timer atau sensor kelembapan tanah. Penggunaan irigasi mikro di perkotaan bertujuan untuk menjaga kesehatan tanaman hias atau tanaman pangan skala kecil tanpa memerlukan tenaga kerja intensif. Selain itu, teknologi ini juga mendukung konsep kota hijau atau green city dan konservasi air karena mampu memberikan air secara efisien tanpa menyebabkan limpasan yang berlebihan. Lalu yang kedua, faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi irigasi mikro di lapangan. Implementasi irigasi mikro memerlukan perencanaan yang matang agar sistem dapat berfungsi secara optimal. Salah satu faktor utama adalah ketersediaan dan kualitas sumber air. Air yang digunakan harus bebas dari partikel padat berlebihan, karena kotoran dapat menyumbat emitter dan mengganggu distribusi air. Oleh karena itu, penggunaan filter sangat penting dalam sistem irigasi mikro. Faktor kedua adalah jenis tanaman dan kebutuhan airnya. Setiap tanaman memiliki kebutuhan air yang berbeda tergantung pada jenis, umur, dan fase pertumbuhan. Tanaman hortikultural seperti cabai, tomat, dan melon memerlukan pengaturan air yang lebih presisi dibandingkan tanaman pangan seperti padi. Oleh karena itu, sistem irigasi mikro harus dirancang sesuai kebutuhan spesifik tanaman. Lalu faktor lainnya adalah aspek teknis dan ekonomi seperti biaya instalasi, biaya operasional, ketersediaan energi untuk pompa, serta kemampuan pengguna dalam mengoperasikan dan memelihara sistem. Pelatihan bagi pengguna sangat penting untuk memastikan sistem dapat digunakan secara efektif dan berkelanjutan. Lalu yang ketiga, perbedaan pendekatan penerapan irigasi mikro antara pedesaan dan perkotaan. Pendekatan penerapan irigasi mikro di pedesaan dan perkotaan memiliki wilayah yang cukup signifikan, terutama dari segi tujuan, skala, dan sistem pengelolaannya. Di wilayah pedesaan, tujuan utama penggunaan irigasi mikro adalah meningkatkan produktivitas pertanian dan efisiensi penggunaan air. Sistem yang digunakan biasanya berskala lebih besar dan dirancang untuk mendukung produksi komersial seperti itu. Selain itu, sumber air yang digunakan sering berasal dari sumber alami seperti sumur atau sungai, dan sistem pengoperasiannya dapat dilakukan secara manual ataupun semi otomatis. Sebaliknya, di wilayah perkotaan, tujuan utama penggunaan irigasi mikro lebih berfokus pada pemeliharaan tanaman dalam skala kecil, estetika lingkungan, serta mendukung pertanian urban. Sistem yang digunakan biasanya lebih modern dan terintegrasi dengan teknologi otomatisasi seperti sensor dan timer. Penggunaan teknologi ini memungkinkan penyiraman dilakukan secara otomatis tanpa memerlukan pengawasan langsung. Selain itu, faktor keterbatasan lahan di perkotaan membuat sistem irigasi mikro harus dirancang lebih fleksibel dan efisien dalam penggunaan ruang. Sementara itu, di pedesaan, ketersediaan lahan yang lebih luas memungkinkan penggunaan sistem yang lebih sederhana namun mencakup area yang lebih besar. Lalu ada tantangan utama dalam penerapan irigasi mikro dan strategi penanganannya. Penerapan irigasi mikro menghadapi beberapa tantangan baik dari segi teknis, ekonomi, maupun sosial. Salah satu tantangan utama adalah biaya instalasi awal yang relatif tinggi dibandingkan metode irigasi konvensional. Banyak petani, terutama di daerah pedesaan, mengalami keterbatasan modal untuk mengadopsi teknologi ini. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah melalui program subsidi pemerintah, bantuan teknis, serta pembiayaan berbasis kelompok tani.
Tantangan lainnya adalah masalah penyumbatan emiter akibat kualitas air yang buruk. Hal ini dapat menyebabkan distribusi air tidak merata dan menurunkan efektivitas sistem. Solusi yang dapat dilakukan adalah penggunaan sistem filtrasi yang baik serta perawatan rutin seperti pembersihan pipa dan emiter. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan pengguna juga menjadi hambatan dalam penerapan teknologi ini. Oleh karena itu, pelatihan dan penyuluhan kepada petani atau pengguna sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang cara instalasi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem. Selain itu, faktor teknis seperti tekanan air yang tidak stabil dan kerusakan komponen juga dapat mempengaruhi kinerja sistem. Penggunaan regulator tekanan dan pemeliharaan rutin dapat membantu menjaga kestabilan sistem. Lalu, evaluasi dampak penerapan irigasi mikro secara kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi dampak penerapan irigasi mikro dapat dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, dampak dapat diukur melalui parameter seperti efisiensi penggunaan air, peningkatan hasil panen, pengurangan konsumsi air, dan efisiensi biaya produk. Misalnya, sistem irigasi mikro dapat mengurangi penggunaan air hingga 30-60% dibandingkan irigasi konvensional, serta dapat meningkatkan hasil panen karena tanaman memperoleh air secara optimal. Selain itu, parameter lain yang dapat diukur adalah produktivitas lahan, pertumbuhan tanaman, serta efisiensi penggunaan pupuk. Lalu secara kualitatif, dampak penerapan irigasi mikro dapat dilihat dari peningkatan kemudahan pengelolaan pertanian, pengurangan tenaga kerja, serta peningkatan kepuasan pengguna. Petani dapat menghemat waktu dan tenaga karena sistem bekerja secara otomatis atau semi otomatis. Selain itu, sistem ini juga membantu menjaga kesehatan tanaman karena air diberikan secara merata dan sesuai kebutuhan. Lalu kesimpulan dari materi yang saya jelaskan adalah teknologi irigasi mikro merupakan solusi efektif dalam meningkatkan efisiensi penggunaan air baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Di pedesaan, teknologi ini berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan efisiensi sumber daya air, sedangkan di perkotaan, teknologi ini mendukung pertanian urban dan pelestarian lingkungan. Implementasi sistem ini memerlukan perhatian terhadap faktor sumber air, jenis tanaman, kondisi tanah, dan aspek teknis serta ekonomi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti biaya instalasi dan keterbatasan pengetahuan, teknologi ini memiliki banyak manfaat dan dapat dioptimalkan melalui pelatihan, dukungan teknis, dan kebijakan yang tepat. Evaluasi dampak menunjukkan bahwa irigasi mikro mampu meningkatkan efisiensi air, produktivitas tanaman, serta keberlanjutan sistem pertanian secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.